Bab 1 memahami pekerjaan manajer. Apa itu manajemen? Manajemen adalah serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sesuatu yang diarahkan ke sumber daya organisasi manusia, keuangan, fisik, dan informasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 2. Tujuan dasar manajemen yaitu efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya, beroperasi sedemikian rupa sehingga sumber daya tidak terbuang percuma. Yang kedua, efektif adalah membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya, melakukan hal yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. 3. Apa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah menjalankan proses manajemen. 4. Jenis manajer berdasarkan level, yaitu manajer teratas, manajer menengah, dan manajer lini pertama. Kelima, jenis manajer berdasarkan daerah. Yang pertama, manajer pemasaran, kedua, manajer keuangan, ketiga, manajer operasi, keempat, manajer sumber daya manusia, kelima, manajer administrasi, yang keenam, jenis manajer lainnya. Keenam, proses manajemen, yaitu terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, terkemuka, dan mengontrol. 7. Skill manager. Yang pertama, keterampilan teknis, kedua, keterampilan interpersonal, ketiga, keterampilan konseptual, keempat, keterampilan diagnostik, kelima, keterampilan komunikasi, keenam, keterampilan untuk pengambilan keputusan, ketujuh, keterampilan manajemen waktu. Yang kedelapan, manajemen sains atau seni. Yang pertama, ilmu manajemen yaitu mengasumsikan bahwa masalah dapat didekati dengan cara yang rasional, logis, objektif, dan sistematis. Seni manajemen adalah keputusan yang dibuat dan masalah diselesaikan menggunakan perpaduan antara intuisi, pengalaman, naluri, dan wawasan pribadi. Kesembilan, teori dan sejarah. Mengapa teori? Karena teori adalah kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan memberikan cetak biru untuk tindakan. Yang kedua, mengapa sejarah? Kesadaran dan pemahaman tentang perkembangan sejarah yang penting dalam manajemen juga penting bagi manajer kontemporer dalam memajukan pengembangan praktik manajemen dan dalam menghindari kesalahan orang lain di masa lalu. Ke-10, pelopor awal manajemen yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Ke-11, perspektif manajemen klasik, yaitu pertama, manajemen ilmiah, kedua, manajemen administratif, yang ketiga, teori manajemen administratif, keempat, Henry Fayol, kelima, Lyndall Urwig, keenam, Max Weber. 12. Perspektif manajemen saat ini. Berdasarkan kontribusi yaitu mengidentifikasi proses, fungsi, dan keterampilan manajemen yang penting. Kedua, batasan. Batasan yang pertama, pendekatan yang lebih tepat digunakan untuk dalam organisasi tradisional, stabil, dan sederhana. Ke-13, perspektif manajemen perilaku terdiri atas manajemen perilaku dan gerakan hubungan manusia. Ke-14, perspektif manajemen perilaku saat ini adalah yang pertama, kontribusi memberikan wawasan penting tentang motivasi, dinamika kelompok, dan proses interpersonal lainnya. Kedua, batasan yaitu kompleksitas individu membuat perilaku sulit untuk diprediksi. Ke-15, perspektif manajemen kuantitatif yaitu yang pertama, manajer kuantitatif, kedua, ilmu manajemen, ketiga, manajemen operasi. Ke-16, perspektif manajemen kuantitatif saat ini, yang pertama, kontribusi yaitu berguna dalam proses perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, batasan yaitu kecanggihan matematika mungkin mengorbankan keterampilan manajerial lainnya. Ke-17, mengintegrasikan perspektif untuk manajer. Yang pertama, perspektif sistem, kedua, perspektif terbuka, ketiga, sistem tertutup, keempat, subsistem. 18, perspektif sistem, yaitu sinergi dan entropi. Ke-19, perspektif kontingensi, yaitu perspektif universal dan perspektif kontingensi. Ke-20 adalah masalah dan tantangan manajemen kontemporer, yaitu yang pertama, kekurangan tenaga kerja akut di sektor pekerjaan berteknologi tinggi, dan kelebihan pasokan tenaga kerja yang kurang terampil. Kedua, tenaga kerja yang semakin beragam dan mengglobal. Bab 2, lingkungan organisasi dan manajer. Yang pertama, lingkungan organisasi terdiri atas lingkungan luar dan lingkungan internal.
Yang kedua, lingkungan luar terdiri atas lingkungan umum dan lingkungan tugas. Ketiga, lingkungan dalam terdiri atas kondisi dan kekuatan pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Yang keempat, etika individu dalam organisasi. Yang pertama, etika. Kedua, perilaku etis. Ketiga, contoh perilaku tidak etis. Kelima, etika organisasi, yaitu mengelola perilaku etis. 6. Tanggung jawab sosial dan organisasi, terdiri atas tanggung jawab sosial dan bidang tanggung jawab sosial. 7. Mengelola tanggung jawab sosial dimensi organisasi formal, yaitu kepatuhan hukum. Kedua, kepatuhan etis. Ketiga, pemberian filantropis. Kedelapan, mengelola tanggung jawab sosial dimensi organisasi informal. Yang pertama, kepemimpinan dan budaya organisasi dan whistleblowing. Kesembilan, tren dalam bisnis internasional. Yang pertama, pemulihan ekonomi, mengurangi isolasi dari persaingan asing, meningkatkan globalisasi pasar dunia. Kesepuluh, mengelola proses globalisasi. Yang pertama, mengekspor. Kedua, pengimporan. Ketiga, perizinan. Keempat, aliansi strategis dan usaha patungan. Kelima, investasi langsung. 11. Kontrol atas perdagangan internasional. Yang pertama, konsep utama, tarif dipungut untuk barang yang dikirim melintasi batas negara. Kedua belas, struktur ekonomi global, yaitu komunitas ekonomi, adalah kumpulan negara yang terlibat dalam perdagangan tingkat tinggi satu sama lain melalui penghapusan hambatan perdagangan seperti kuota dan tarif. Ketiga belas, lingkungan budaya terdiri atas bahasa dan arti warna. Keempat belas, organisasi dan budaya terdiri atas budaya organisasi dan pentingnya budaya organisasi. Kelima belas, budaya organisasi terdiri atas penentu budaya organisasi dan pendiri organisasi atau nilai dan kepercayaan pribadi. Bab 3. Perencanaan dan manajemen strategis. Yang pertama, tujuan organisasi yaitu memberikan panduan dan arahan terpadu untuk orang-orang di dalam organisasi. Kedua, jenis tujuan yaitu berdasarkan level. Tiga, jenis rencana yaitu rencana strategis, taktis, dan operasional. 4. Sifat manajemen strategis yaitu strategi, manajemen strategis, dan strategi efektif. 5. Komponen strategi yaitu kompetensi khas, cakupan, dan penerapan sumber daya. 6. Jenis alternatif strategis yaitu strategi tingkat bisnis, strategi tingkat perusahaan, perumusan strategi, dan yang terakhir implementasi strategi. Ketujuh, menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi. Yang pertama, mengevaluasi kekuatan organisasi yaitu kekuatan organisasi dan kompetensi yang berbeda. Yang kedua, mengevaluasi kelemahan organisasi. Kelemahan organisasi adalah keterampilan dan kapabilitas yang tidak memungkinkan organisasi untuk memilih dan melaksanakan strategi yang mendukung untuk misinya. Yang ketiga, mengevaluasi peluang dan ancaman organisasi, yaitu peluang organisasi adalah area di lingkungan organisasi yang dapat menghasilkan kinerja tinggi. Yang kedua, ancaman organisasi merupakan area dalam lingkungan organisasi yang mempersulit organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi. 8. Strategi umum Porter. Yang pertama, perbedaan strategi. Yang kedua, strategi kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Yang ketiga, strategi fokus. Kesembilan, merumuskan strategi tingkat perusahaan, yaitu unit bisnis strategi. Kedua, diversifikasi. Ketiga, strategi produk tunggal. Keuntungan dari diversifikasi terkait yaitu mengurangi ketergantungan organisasi pada salah satu aktivitas bisnisnya dan dengan demikian mengurangi risiko ekonomi. Kekurangannya adalah strategi biasanya tidak mengarah pada kinerja tinggi karena kerumitan mengelola keragaman bisnis. 10. Diversifikasi terkait terdiri atas diversifikasi terkait dan keuntungan dari diversifikasi terkait. Ke-11. Alat utama diversifikasi. Alat utama diversifikasi adalah teknik manajemen portofolio dan dua teknik manajemen portofolio penting terdiri atas matriks BCG dan layar GE Business. Bab 4. Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah suatu fungsi di dasar kegiatan manajerial yang meliputi mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi. Perencanaan dapat dilihat dari tiga hal yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Mengapa seorang manajer berencana? Yaitu untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia dan kegiatan rangkap. Bagaimana manajer berencana? Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah tujuan yang diinginkan untuk individu, kelompok, atau keseluruhan organisasi. Yang kedua, rencana. Dokumen yang merangkum cara mencapai sasaran.
Jenis tujuan dan rencana. Yang pertama, tujuan berdasarkan jumlah, yaitu tujuan tunggal dan tujuan yang banyak. Yang kedua, berdasarkan kejelasan, yaitu tujuan yang dinyatakan dan tujuan aktual atau nyata. Ketiga, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, terdiri atas tujuan strategi, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Keempat, rencana berdasarkan kejelasan, yaitu rencana spesifik dan rencana direktif. Kelima, berdasarkan frekuensi penggunaan, yaitu rencana sekali pakai, rencana yang dipergunakan secara terus-menerus. Pendekatan dalam penetapan tujuan, yaitu pendekatan tradisional terdiri atas tujuan manajemen puncak, tujuan manajemen divisi, tujuan manajemen departemen, dan tujuan pekerja secara individual. Pendekatan manajemen berdasarkan saran dan tujuan. Yang pertama, perencanaan bersama. Kedua, pelaksana pada setiap pihak. Ketiga, evaluasi bersama. Kekuatan dan kelemahan MBO. Kekuatan MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. Kedua, kelemahan. MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Alat bantu perencanaan terdiri atas bagan arus dan bagar Gantt. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, yaitu penentuan faktor penyebab, pendekatan dalam penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Lingkungan dan pengambilan keputusan terdiri atas keputusan pada saat yang pasti, tidak pasti, dan keadaan yang mengandung risiko. Memperbaiki keputusan, yaitu penggunaan aturan terhadap alternatif, keputusan kriteria, prioritas, dan kriteria minimum. Yang kedua, pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara berkelompok. Teknik curah ide. Bab 5. Fungsi organisasi. Fungsi organisasi dalam manajemen adalah salah satu prinsip perorganisasian adalah terbaginya dalam berbagai unsur organisasi. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstruktur tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Tujuan dan manfaat organisasi adalah mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama. Tipe organisasi dalam manajemen yaitu pengorganisasian bagi organisasi lini atau garis, lini dan staf, fungsi dan panitia. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Organisasi informal adalah keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Organisasi primer adalah organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi, emosional anggotanya. Organisasi sekunder adalah organisasi sekunder yang memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Pengembangan organisasi dalam manajemen. Pengembangan organisasi adalah strategi intervensi yang memanfaatkan proses kelompok untuk berfokus pada budaya organisasi secara menyeluruh dalam rangka melakukan perubahan yang diinginkan. 5 dimensi perkembangan menurut Kau dalam Hussein Usman 1991. Pertama, usia organisasi. Kedua, besar organisasi. Ketiga, tahap organisasi. Yang keempat, evolusi dan revolusi organisasi. Kelima, rata-rata pertumbuhan organisasi. Tahapan perkembangan organisasi menurut Greiner dalam Hussaini Usman, yaitu yang pertama, tahap kreativitas. Kedua, tahap kepemimpinan dan staf baru. Tiga, tahap pengembangan struktur organisasi yang desentralisasi. Keempat, tahap koordinasi. Kelima, tahap perpaduan tindakan yang spontan dalam rangka menyelesaikan perbedaan individu. Perubahan organisasi dalam manajemen yaitu perubahan organisasi merupakan perpindahan organisasi ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman, sehingga organisasi akan berubah menjadi lebih segar dan mengurangi rasa kebekuan pada anggota organisasi itu.